Students, how are you today? I hope all of you will be fine. Okay. Today we are going to learn about present simple versus present continuous. Okay. So do you still remember about the difference between present simple and present continuous? The key kuncinya adalah verbs, kata kerja, and timeline, dan keterangan waktunya. Okay, now simple present explain or describe about routine, habits, and scientific facts or general truth. Okay, kalau simple present itu menjelaskan tentang rutinitas, kebiasaan, dan fakta atau kebenaran umum. Okay, sedangkan present continuous describe about action in progress or action at happening now. Ya, jadi kalau present continuous menjelaskan tentang kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Sekali lagi, simple present describe about fact, routine, habitual action, while present continuous talk about action in progress or action happening now. Jadi kalau simple present menjelaskan tentang kebiasaan, fakta, kalau present continuous menjelaskan tentang kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Oke, now sekarang kita akan bedakan present simple dulu ya. Kita bahas present simple dulu. Nah, jika seperti saya bilang, every sentence in English must have a verb. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus punya kata kerja. Jika tidak ada kata kerja, maka kalian gunakan to be, are, am, dan is. Nah, kalau ada kata kerja, kalian gunakan kata kerja bantu do atau does, tapi hanya dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Sekali lagi, if there are no verb, kalau tidak ada kata kerja, use are, am, is, gunakan are, am, atau is, but if there are verbs, kalau di sana ada kata kerja, maka gunakan kata kerja bantu do atau does hanya dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada to be, judulnya to be, berarti itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalian gunakan are, am, is, are, atau ya. Nah, lihat, kalimat positif, subjek, tambah am, is, are, atau tambah predikat. Predikat di sini itu adalah kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan. Boleh keterangan waktu atau keterangan tempat. Negatifnya, subjek, am, is, are tinggal ditambah not. Ya, kalau negatif tinggal ditambah not. Kalau pertanyaan, am, is, are itu pindah ke depan. Sekali lagi, kalau pertanyaan, am, is, are atau kata kerja bantunya pindah ke depan. Nah, sedangkan kalau ada kata kerja di sini verbs, setelah subjek, kalian langsung masuk ke kata kerjanya, tidak pakai aramis. Jadi ketika saya bilang saya duduk, langsung I sit, tidak I am sit, no. No, I am sit, but I sit. Bukan I am sit, tapi I sit. Oke. Nah, ketika negatif, berubah subjek ditambah kata kerja bantu, yaitu don't atau doesn't. Don't digunakan untuk subjeknya I, you, we, they. Sekali lagi, I, you, we, they pakai don't. Seperti gambar samping ini nih penggunaannya. I menggunakan do, we, you, they menggunakan do. Kalau he, she, it menggunakan does. Oke. Nah, kalau ketika negatif, do atau does-nya ini pindah ke depan. Oke, nah ada pengecualian lagi. Ketika kalimat positif, subjek langsung kata kerja kan, I sit, you sit, we sit, they sit. Tapi kalau orangnya he, she, it, atau dia laki-laki, dia perempuan, benda, atau nama orang yang satu orang, ya, nama orang yang satu orang, misalnya Sule, gitu ya. Kata kerjanya menggunakan huruf s, is, atau is di belakangnya. Contoh, ketika saya bilang saya duduk, I sit, kamu duduk, you sit, kita duduk we sit, mereka duduk they sit, tapi kalau dia laki-laki duduk, he sits pakai s. Dia perempuan duduk, she sits pakai s ujungnya. Sule duduk, Sule sits pakai s ujungnya ya. Nah ini, sekali lagi ini no verb, tidak ada kata kerja, yang ini adalah verbs. Nah, nih. Sekarang kita bahas tentang present continuous. Kalau tadi kita bahas present simple, sekarang kita bahas present continuous. Kalau
present continuous ini gampang sebenarnya karena kalian sudah hafal tentang to be. I menggunakan am, he, she, it menggunakan is, you, we, they menggunakan are. Tapi kata kerjanya ujungnya menggunakan ing. Sekali lagi, kata kerja ujungnya menggunakan ing. Jadi I am verb ing. Jadi kalau saya bilang saya minum, I am drinking. Ya, dia laki-laki minum, he is drinking. Kamu minum, you are drinking. Nah, jadi kalau present simple tanpa kata kerja pakai Aramis, kalau ada present simple ada kata kerja Aramisnya tendang, tapi kalau present continuous yang artinya sedang berlangsung, Aramis dipakai tapi kata kerjanya menggunakan ing. Okay, so how to differ between present simple and present continuous? Lalu bagaimana nih cara membedakan mana yang present simple, mana yang present continuous? Easy, mudah ya. Caranya adalah look at the timeline or the signal word. Kalian lihat kata keterangan waktu yang menandakan bahwa itu adalah present simple atau present continuous. Sekali lagi ya, kalau present simple itu kebiasaan, kalau present continuous artinya sedang berlangsung sekarang. Nah, look at this picture. Kalian lihat gambar ini. Sebelah kiri itu menjelaskan tentang present simple. Nah, keterangan waktunya apa? Ada always, artinya selalu, sometimes, kadang-kadang, often, sering, kemudian usually, biasanya, seldom, jarang, atau never, tidak pernah. Ya. Dan ada lagi nih, every. Jadi kalau kebiasaan pasti ujungnya pakai every, setiap nih. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every Tuesday, setiap Selasa. Every Wednesday, setiap Rabu. Every morning, setiap pagi, dan lain sebagainya. Atau menggunakan on yang ujungnya hari ini. On Monday, on Sunday, on Saturday, gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini menjelaskan tentang present continuous, yang artinya kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Apa sih ciri-cirinya atau kata keterangan waktunya? Kalau ada kata now, sekarang, today, hari ini, atau at the moment, pada saat sekarang gitu ya, at the moment to at this moment, atau in the picture, atau listen, dengarkan, atau look, itu pasti tentang sedang, karena sedang berlangsung, jadi kalian menggunakan Aramis ya. Di sini lihat nih, kalau di sini kan langsung nih, subjeknya langsung kata kerja, gitu ya. I, we, they kata kerja. Kalau he, she, it, nama orangnya satu orang, pakai s ujungnya gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu tentang present continuous yang artinya sedang, pakai Aramis, dan ujungnya kata kerjanya menggunakan ing. Oke. Nah, sekali lagi ingat nih, remember these, ingat ini. Oke. Nah, if there are no verbs but there are nouns, adjective or adverb, kalau tidak ada kata kerja tapi adanya nouns, kata benda, adjectives, kata sifat, atau adverb, keterangan gitu ya, kalian hanya gunakan Aramis saja. Oke, are, am, dan is. Tapi, if there are verbs, look at the timeline. Kalau ada kata kerja, kalian lihat timeline-nya, kalian lihat keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya pakai every, setiap gitu ya, atau always, selalu gitu, itu pasti menjelaskan kebiasaan. Jadi kalian gunakan kata kerja bantunya do atau does, tapi kalimat negatif atau pertanyaan. Kalau timeline-nya menunjukkan now, right now, at the moment gitu ya, artinya sekarang, berarti kalian gunakan Aramis dan kata kerja tapi tambah ing ujungnya. Oke. Oke. Nah, don't forget, jangan lupa tentang apa? Tentang this, tentang pembentukan kalimat present simple maupun present continuous. Kolom pertama, yang paling kiri, ini adalah tentang jenis kalimatnya. Affirmative, kalimat positif, negatif, berarti kalimat negatif, dan interrogative, kalimat pertanyaan. Kemudian di sini ada kolom kedua dan kolom ketiga, itu menjelaskan tentang present simple. Kalau kolom keempat, tentang present continuous. Nah, untuk kolom kedua, ini menjelaskan bahwa present simple tanpa kata kerja atau no verbs. Jadi adanya nouns, kata benda, adjectives, kata sifat atau adverbs, keterangan. Lihat nih, kalimat positifnya I am, ya, you, we, they, are,
he, she, it, is. Ketika menjadi kalimat negatif, kalian tinggal tambah not di ujungnya setelah aramis. Jadi I am not, you, we, they are not, he, she, it, is not. Ketika pertanyaan, am, is-nya, are-nya atau aramisnya itu pindah ke depan. Jadi am I, are you, are we, are they, atau is he, is she, atau is it, gitu ya. Nah, kemudian kolom kedua ini menjelaskan tentang present simple with verbs. Present simple dengan kata kerja. Nah, untuk kalimat positifnya langsung nih, nggak pakai aramis, langsung kata kerjanya. Jadi, I verb, kalau kita membaca gitu ya, I read, gitu ya, langsung, tidak pakai I am read, no, bukan I am read, tapi langsung, I read, gitu ya. You, we, they, sama, you, we, they, read. Nah, untuk ini, untuk he, she, atau it, atau orang ketiga tunggal, atau orang yang kita bicarakan, gitu ya, tapi tunggal, sendirian. Verbnya itu tambah s atau is di ujungnya gitu ya. Jadi kalau tadi I read, you, they read. Nah kalau he, she, it reads pakai s ujungnya. Negatifnya berubah, I, you, we, they tambah don't di depan verb. Jadi I, you, we, they don't read gitu ya. Kalau he, she, it bukan don't lagi tapi doesn't, tapi kata kerjanya tanpa s. Jadi s yang di kata kerja ini pindah ke do, jadi does gitu ya. He, she, it doesn't verb. Jadi he, she, it doesn't read. Kalau misalnya kata kerjanya membaca. Pertanyaan, do atau does-nya pindah ke depan. Do I read? Do you, we, they read? Does he read? Gitu ya. Nah, untuk present continuous ini gampang sekali. Kalian sudah hafal to be aramis kan? Nah, tinggal ditambah kata kerja ujungnya ing. Misalnya read, I am reading. You, we, they are reading. He, she, it is reading. Negatifnya tinggal tambah not ya setelah am. I am not reading gitu ya. You are not reading. He is, it is not reading. Dan pertanyaan aramisnya ke depan ya, kemudian tambah subjek, kemudian tambah verb ing gitu ya. Am I reading gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang membedakannya? Nah, lihat ini timeline-nya. Kalau present simple di bawah ada nih, paling bawah, baris paling bawah, pakai every atau on. On-nya hari ya, day, always, usually, often, sometimes, seldom, and never. Nah, kalau present continuous, keterangan waktunya pakai now, right now, at the moment, listen, or look. Oke, kemudian coba let's try. Kita coba ya membedakan. Nah, kalimat pertama. You bla 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 at home. Kamu titik-titik at home. At home di sini adalah kata keterangan tempat. Berarti tidak ada kata kerja. Berarti dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Berarti kalian hanya gunakan are, am, atau is. Karena subjeknya you, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah are. Jadi, you are at home. Oke, sekarang kalimat kedua. He bla 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 a teacher. A teacher artinya guru. Kalau guru di sini adalah bukan karena mungkin guru pekerjaan nih, berarti guru kata kerja. Bukan. Kalau pekerjaan itu kata benda. Semua pekerjaan itu kata benda. Ya, karena bukan kegiatan tapi namanya. Artinya kata benda. Jadi kalau kata benda itu gunakanlah are, am, atau is. Nah, karena subjeknya he, maka to be yang digunakan adalah is. Oke, kemudian kalimat yang berikutnya. I bla 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 not stupid. Oke, stupid di sini artinya bodoh. Berarti itu adalah kata sifat. Berarti tidak ada kata kerja. Nah, di sini di dalam soalnya ada not, berarti ini adalah kalimat negatif. Berarti I, to be-nya adalah am, lalu ditambah not, karena ini kalimat negatif. I am not stupid. Berikutnya nih, they, bla bla bla, dalam kurung baca, book every day. Lihat, ini kata keterangan timeline-nya every, setiap. Berarti kalau setiap itu kebiasaan, berarti itu present simple ya. Kebiasaan itu present simple. Nah, di sini ada baca, membaca berarti kata kerja ya. Kata kerja membaca atau bahasa Inggris yang membaca, baca in English is read. Nah, berarti they read book every day.
Next, nah, he bla 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 bermain football now. Ya, bermain kata kerja. Nah, tapi lihat nih, keterangan waktunya artinya now, sekarang. Berarti itu adalah sedang. Kalau sedang, kalian pakai aramis, tambah kata kerja, ujungnya pakai ing. Jadi, he is playing. Lalu nih, she bla 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 memasak fried chicken every morning. Lihat di sini ada every, berarti present simple, berarti kebiasaan, artinya itu adalah langsung kata kerja. Tapi ingat nih, orangnya adalah she, berarti kata kerja ujungnya ditambah huruf s. Jadi she cooks fried chicken every morning. Kemudian, nah ini nih, kalimat pertanyaan. Di sini ada kata kerja sleep. Sleep itu tidur, berarti kata kerja. Nah, ada every, berarti setiap, artinya kebiasaan. Berarti kata kerja bantunya bukan aramis, tapi do atau does. Nah, kalau you pakainya apa? Pakainya do. Do you sleep every afternoon? Ya. Kemudian, he bla 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 not menulis, ya, tidak. Not di sini tidak, menulis artinya bahasa Inggrisnya write. Di sini ada every, ya. Every berarti setiap, berarti kebiasaan. Berarti kata kerja bantunya bukan aramis, tapi do atau does. He pakai do atau does. Ingat, kalau I, you, we, they do, he, she, it does. Berarti ini adalah doesn't, karena ada not, berarti ujungnya pakai not, ya. He doesn't. Nah, pertanyaan lagi tentang kata kerja lagi, tapi di sini lihat nih, ada at the moment, artinya sekarang, kemudian kata kerjanya pakai ing, berarti kata kerja bantu untuk pertanyaan yang pertama adalah aramis, karena di sini kata kerjanya pakai ing. Kalau you, kata kerja bantunya adalah are. Oke. Sudah paham kan ya? Nah, answer the questions that I share online. Your task this week. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang saya berikan secara online. Oke? Dan see you next week. Good luck. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.